nisab dan haulnya, berarti belum ada kewajiban zakat terkait dengan harta waris tersebut. Sebentar. Nah, tadi Ibu sebut angka 50 juta. 50 juta itu kalau nisab perak masuk. Kalau dikurskan ke perak ya. Tapi kalau dikurskan ke emas belum masuk. Iya, belum masuk. Terserah Ibu mau pakai kursnya emas nopo perak. Kebanyakan ulama di fikih itu yang saya baca sih itu emas. Tapi kalau Ibu mau pakai perak juga nggak apa-apa, silahkan. Itu udah masuk itu. Nah, baru wajib setelah 1 tahun berlalu uang yang Ibu terima itu. Itu pun kalau masih senisab uangnya, masih mencapai nisabnya gitu maksudnya. Kalau udah nggak mencapai nisabnya nggak ada kewajiban juga. Nah, sebagian orang karena khawatir uangnya nanti di akhir tahun habis, dikeluarkan di awal, boleh nggak? Boleh. Jadi zakat itu boleh dipercepat pengeluarannya. Yang nggak boleh itu dengan sengaja melambatkan, itu tidak boleh. Kalau sengaja, kecuali ada uzur, beda bab. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Misalnya itu kan berupa tanah yang dibilang masuk haulnya, tanahnya misalnya udah 2 tahun, 3 tahun itu berarti dikeluarkan langsung dong. Misalnya dapat 500 juta misalnya, dibagi artinya 500 juta langsung dipotong 2,5% buat si yang memilikinya, misalnya orang tuanya gitu. Tanah itu termasuk jenis harta yang tidak ada kewajiban zakatnya, yang itu pendapat yang saya pilih ya. Kecuali nanti tanah itu ditanemin. Hanya tanah. Kalau tanah enggak. Kalau tanemin disewakan itu baru nanti ada zakatnya, itu pun nanti zakatnya zakat tanaman atau zakat sewa menyewanya itu nanti. Nah, mengenai mobil, nanti mobil kalau pribadi Bu itu tidak ada ketentuan zakatnya. Kalau mobil pribadi enggak ada kewajiban zakat. Tapi kalau enggak infak kebangetan. Tapi kalau mobilnya direntalkan, ya direntalkan, dibuat usaha, nanti kena zakat ijaro, sewa menyewa. Ya, ijaro itu sewa menyewa. Itu 2,5%. Enggak dihitung harga mobilnya ya, tapi cuman dari hasilnya aja. Karena mobil itu tidak dipindahkan, dia nggak jual beli mobil, dia jual beli manfaat. Nah, kalau dia jual beli manfaat itu namanya akadnya ijarah, berarti dihitung hasilnya saja. Ngoten nggih? Wallahu a'lam. Dengan sewa menyewa kayak ruko. Sama. Berarti berapa aja nggak lihat nisabnya? Iya, jadi enggak gini, tetap ada nisabnya. Ya misalnya gini, Ibu sewa mobil sehari misalnya 1 juta misalnya gitu ya. Terus kemudian dari hasil 1 tahun itu ternyata nggak mencapai nisab karena habis untuk biaya operasional sama gaji karyawan sama misalnya habis misalnya nggak, ya sudah nggak ada kewajiban zakat. Tapi gini ya, walaupun misalnya uang kita tidak mencapai nisab, itu tetap sepatutnya dikeluarkan infaknya. Kalau guru saya dulu gini, ngajari para santri itu. Santri walaupun belum wajib zakat, mal maksudnya, tetap dilatih tiap tahun keluarkan zakat mal. Buat hitungan haulnya itu misalnya bulan Ramadan misalnya gitu ya. Tiap Ramadan uang kita lihat aja udah ada berapa, niatin zakat aja. Jadi ngeluarin 2,5% untuk diniatkan zakat walaupun belum wajib. Itu namanya latihan zakat. Latihan zakat mudah-mudahan nanti menjadi muzaki beneran. Itu istilah ya, kayak anak-anak SD patungan kurban itu. Apa kurban namanya? Bukan. Sedekah jatuhnya, tapi lebih tepatnya itu latihan kurban. Nah, diterangkan ke anak-anak itu tetap ini nak, kita latihan kurban bukan kurban. Karena kalau kurban ketentuannya begini sampaikan. Oke, wallahu a'lam bishawab. Oke.
jual rumah itu Nggih. zakatnya 2,5% dikeluarkan pada saat terjual atau cuma Tidak wajib seketika, namun boleh seketika. Jadi gini Bu Nas, baru wajib itu setelah mencapai 1 tahun Bu Nas. Itu pun kalau uangnya masih mencapai 1 nisab. Mencapai nisabnya maaf maksud saya. Nah, kalau seandainya yang bersangkutan itu pekewo sama Allah, tidak enak sama Allah, yo dikeluarkan di awal, monggo. Kan ada orang tertentu yang mikirnya gini Bu Nas, nanti kalau di akhir tahun ngerinya habis ini uang ini. Saya keluarkan sekarang aja lah, boleh? Boleh banget, boleh banget. Jadi zakat itu boleh dipercepat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Malah Bagus, bagus. malah banyak kan ini. Hati-hatian. Ya, monggo yang lain silakan. Nggih, monggo. Pahala. Oke. Udahlah itu punya kakek. Kalau lihat dari hierarkinya nggak dapat sih. Kan kalau lihat dari urutannya nggak dapat, karena kan amalan kakeknya itu. Jadi anak cucu ya nggak dapat lah. Wong beda kalau cucu yang melakukan kakek bisa dapat karena kan cucu hasil usahanya kakek gitu. Nggak, kalau bicara pahala ya. Tapi kalau kita bicara keberkahan dapat insya Allah. Nah, saya mau ceritain. Ibu di surah Al-Kahfi itu ada Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam disuruh menegakkan pagar yang di bawahnya ada harta anak yatim yang itu tinggalan orang tuanya yang soleh. Ibu tahu nggak orang tua yang maksud itu orang tua yang keberapa? Itu ada yang mengatakan buyutnya itu, buyut generasi yang keberapa gitu, bukan bapak langsung. Nah, kira-kira anak soleh itu dapat apanya? Dapat keberkahannya kan? Dari kesolehan bapaknya itu, dari kesalahan mbahnya, buyutnya lah. Gitu. Makanya kalau pahala sih kalau lihat dari hierarkinya ya itu nggak dapat itu. Tapi kalau keberkahannya dapat insya Allah. Kecuali si cucu ada andil di dalam wakaf itu. Misalnya suatu saat yang diwakafkan itu ada masalah, terus dia membantu penyelesaian masalahnya apa, bantu gentengnya, bantu itu baru dia ada aset itu. Ya bisa kalau itu ya merenovasi lah kan. Ini wakafnya kakek saya, ada saya rawat deh. Nah, ya karena cucunya merawat, dia dapat bagian di situ. Ada aset dia di situ. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Cukup dulu ya. Hampir zuhur, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.